Di luar, langit sudah mulai gelap. Dari jauh, terdengar sayup-sayup suara azan maghrib berkumandang. Hanif menanggalkan pakaiannya, meletakkannya di sebuah paku yang timbul di kamar mandi kayu. Tangannya menyentuh dinginnya air di dalam bak batu bata. Ia meraih gayung sebelum mulai membasuh perlahan tubuhnya dari ujung rambut sampai ke mata kaki. Dingin, tiba-tiba sesaat gadis itu terlonjak karena merasakan sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang terasa seperti ada seseorang sedang bernafas. Hembusannya begitu terasa sampai menyentuh kulit leher Hanif. Dengan cepat gadis kecil itu langsung berbalik, melihat ke sekeliling kamar mandi. Namun dirinya tak menemukan siapapun, kecuali dirinya seorang diri. Tak mungkin ada orang lain, pikirnya saat itu. Hanif kembali menggayung air membasuh tubuhnya lagi. Namun perasaan itu muncul lagi. Semakin lama semakin kuat. Perasaan tak nyaman seperti sedang diamati oleh seseorang. Setiap guyuran air yang membasuh wajahnya, tiba-tiba tersirat sesaat di dalam isi kepalanya bayangan wanita tua. Sosok wajah tua, berambut keriting panjang. Ia tersenyum, lebih terlihat seperti menyeringai. Bola matanya hitam, dengan kulit keriput. Ia berdiri tepat di belakang Hanif persis, seperti sedang membaui rambutnya. Hanif berhenti. Ia ingin menoleh, namun wajah itu menempel di kepalanya. Gadis itu seketika berniat pergi dari kamar mandi dengan perasaan ngeri. Saat ia membuka pintu, tiba-tiba Hanif tercekat melihat Isti adiknya berdiri tepat di muka pintu. Ia melihat Hanif, lalu bertanya, kenapa wajahnya terlihat pucat? Hanif menggeleng. Ia tak mau menceritakan hal ini. Isti kemudian melewati Hanif sebelum menutup pintu kamar mandi. Jarak kamar mandi dengan rumah memang terpisah beberapa langkah. Hanif masuk ke dalam rumah melalui pintu pawon. Sebelum berjalan menuju kamarnya, tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat kamar ibu. Di sana Hanif melihat ibu sedang duduk bersimpuh dengan meja kayu kecil. Tepat di sampingnya, ada Isti yang sedang sibuk menulis. Tak beberapa lama, wajah ibu menoleh, melihat Hanif. Begitu pula dengan Isti, yang seperti penasaran. Kenapa kakaknya hanya berdiri dan menatap mereka seperti itu? Kata orang, jangan pernah mandi di saat-saat menjelang maghrib. Konon hal itu adalah perbuatan pamali. Hanif tak berkata apa-apa lagi. Ia pergi ke kamar mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Meski tak bisa diterima oleh akal, ia yakin 1000 yakin bahwa yang ia lihat tadi di kamar mandi adalah adiknya Isti. Sebuah sepeda motor bebek baru saja tiba. Seseorang lelaki yang tempo hari datang lagi ke rumah ini. Ia membawa sesuatu seperti kain yang menyerupai sejadah. Entah apa itu sebenarnya. Ia memberikannya kepada bapak sambil berkata sesuatu seperti, "Surupe kudu diresiki." Dari kamar, diam-diam Hanif mengamati. Lelaki itu masuk kembali ke bekas kamar Pak D dulu, menutupnya seperti biasa. Setiap Hanif melihat hal itu, ibu lalu mengingatkannya agar tidak ikut campur. Hanif mencoba mencari tahu dari ibu, namun sayang sekali, nampaknya beliau tak mau. Setelah itu, bapak dan lelaki itu berbicara di ruang tengah. Gumaman suara mereka terdengar. Tampak begitu serius. Kemudian bapak memanggil ibu, diikuti oleh Hanif dan Isti. Di sana, bapak kembali bertanya, "Nggak apa-apa tah kabeh roh?" Lelaki itu mengangguk. "Luweh apik kabeh roh, ben gak ono sing disembunyiino meneh." Bapak mengangguk, lalu menyuruh semua untuk duduk. Di sana, bapak lalu berkata, "Omah kene diiseni ambek bude.
Hanif tentu saja tidak mengerti. Ibu berusaha membantu menjelaskan. Namun, Hanif dan Isti masih tak mengerti. Saat itulah, kain atau sajadah berwarna kemerahan itu akhirnya dibuka oleh lelaki. Di dalamnya ada segumpal rambut yang begitu banyak. Semua rambut itu milik Bude. Mene omahe diresiki ambek Mas iki. Mbak ambek adik melu bapak yo neng omahe bule ndilik. Mek sedino tok. Hanif masih terlihat bingung. Ibu memeluk Hanif. Setelah dijelaskan berkali-kali, Hanif baru mengerti, meski ia masih belum paham tentang Bude dan apa yang dia lakukan di rumah ini. Ia hanya tahu, rumah ini sedang berada di dalam suasana yang tidak mengenakan dan orang ini akan membersihkannya. Lelaki itu berdiri, bersalaman. Ia berkata, besok akan kembali ke tempat ini dengan teman-temannya. Ia menitipkan kain sajadah berisikan rambut itu kepada bapak, agar menyimpannya di kamar saja, jangan sampai hilang, karena bagian itu adalah bagian terpenting untuk membersihkannya. Bapak mengangguk. Lelaki itu pergi. Ia mengenakan helm, lalu menyalakan motor, dan perlahan cahaya lampu itu mulai hilang. Bapak mengajak Hanif dan yang lain masuk, kemudian mengunci pintu. Malam ini, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa, Hanif merasa tak nyaman dengan suasana seperti ini. Mbak, ojo lali jendelone dikunci, kata Isti dari atas kasur kapuk. Hanif segera menutup jendela, lalu berjalan menuju kasur kapuk yang sama. Mereka berniat tidur. Namun baru saja Hanif memejamkan mata, ia mendengar suara kriek, suara jendela. Hanif menoleh, melihat daun jendela yang tadi yakin sudah ia kunci tampak terbuka, dengan kelambu transparan melambai-lambai tertiup angin dari luar. Hanif berdiri, ia melihat adiknya Isti sepertinya sudah terlelap di dalam tidurnya. Mungkin kuncinya sudah aus, pikir Hanif saat itu. Saat-saat Hanif berjalan di atas dinginnya ubin, lagi-lagi terdengar suara berkeriat panjang. Kali ini dari pintu almari. Hanif terdiam sesaat. Matanya tertuju pada gelapnya isi dalam almari, sebelum ia merasa bayangan hitam melintasi jendela. Hanif menoleh, namun tak melihat apapun. Hanif buru-buru menarik daun jendela, mengunci engselnya dengan benar, lalu bersiap kembali ke atas kasur kapuk bersama dengan adiknya Isti. Namun tiba-tiba terdengar suara familiar yang ia yakin pernah dengar. Seperti, "Nak, tolong, nak, tolong." Hanif menoleh ke jendela. Di sana ada sepasang tangan menempel di kaca. Hanif yang sempat terdiam beberapa detik mencoba mengendalikan situasi. Ia ingin lari, namun tubuhnya membeku. Gadis itu akhirnya hanya bisa terpaku memandang ke jendela sebelum wajah gelap itu menempel dan memohon dengan keras, "Tolong!" Siapa sangka akibat sentakan yang mengejutkan seperti itu justru membuat Hanif sadar. Ia akhirnya bisa berlari menjauh dari tempat itu. Lari tunggang-langgang ke atas kasur kapuk sampai membuat adiknya Isti terbangun dan menyadari bahwa kakaknya gemetar dengan wajah ketakutan. Isti bertanya apa yang sedang terjadi. Hanif masih terlihat syok sebelum Isti menyadari bahwa daun jendela belum ditutup sama sekali. Gadis kecil itu lalu turun melangkah ke tempat itu sebelum menutup dan mengunci engselnya. Tak ada apapun, tak ada siapapun. Namun, Hanif merasa bahwa ia mengenali suara itu. Namun anehnya, ia tak tahu siapa pemilik suara itu. Aneh. Isti yang tidak mendapat jawaban dari Hanif tentang apa yang membuat kakaknya seperti ini, memilih kembali untuk tidur. Sebelum terdengar suara ketukan di pintu yang sangat keras. Tak hanya Hanif dan Isti yang saling menatap satu sama lain, namun terdengar langkah kaki cepat. Bayangan bapak dan ibu melintas di bawah pintu, membuat dua adik kakak itu
Ikut keluar. Siapa tamu yang datang di malam-malam buta seperti ini? Di sana berdiri lelaki teman bapak. Ia berdiri di muka pintu, masih mengenakan helm. Terjadi percakapan di antara mereka. Iya mas, kudu tak gawa saiki. Iya sek, kata bapak sembari melangkah masuk ke dalam rumah. Monggo pinara, kata ibu. Namun lelaki itu hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Wajahnya datar saja. Setelah itu, ia memilih berdiri di depan pintu. Hanif tertuju melihatnya. Entah kenapa, ia melihat wajah lelaki itu sedikit pucat. Hanif terus melihat lelaki itu, sampai akhirnya ia sadar. Ada gadis kecil sedang memandanginya. Ia menoleh tersenyum kepada Hanif. Tak lama, bapak keluar dengan membawa kain sajadah yang sudah dilipat. Tempat menyimpan gumpalan rambut tersebut. Ia menyerahkan benda itu kepada si lelaki. "Yo wes, aku pamit. Mengko mene aku balik," kata si lelaki menuju motornya. Bapak mengangguk. Tak lama lelaki itu sudah pergi meninggalkan rumah. Bapak lalu menutup pintu, mengajak yang lain masuk. Namun, Hanif masih merasa janggal. Keesokan paginya, bapak sedang duduk di kursi kayu teras. Tiba-tiba seseorang datang dengan motor. Salah satu teman pabrik bapak yang lain. Ia berhenti di depan rumah, lalu buru-buru menemui bapak. Dengan suara tinggi, ia mengabarkan, "Edi mas, Edi, mati dilindes truk membengi." Saat itu, Hanif yang mendengarnya lantas tiba-tiba menjadi ingat. Suara tolong yang ia dengar semalam rupanya sama persis seperti suara teman bapak, Mas Edi. Jadi yang di jendela dan datang ke rumahnya, apa itu benar-benar Mas Edi? Apakah itu sebelum beliau kecelakaan? Bapak langsung memberondong pertanyaan kapan itu terjadi. Jam 8 malam mas, di samping rumah sakit. Nyawanya gak ketolong, kepalanya pecah, sampai otaknya tercecer. Hanif masih mencuri dengar. Namun, bapak mendelik seperti menolak semua ini. Tapi membengi arek mrene. Mendengar kalimat itu, si lelaki melihat bapak dengan ekspresi wajah tak yakin. Seakan apa yang baru saja bapak katakan adalah hal yang mustahil. Ini juga yang dirasakan oleh semua orang yang ada di sini. Mereka sangsi bahwa Edi sempat kembali ke rumah ini. Siang itu juga, seluruh keluarga Hanif pergi melayat ke tempat Mas Edi. Di dalam hati setiap orang pasti masih bertanya-tanya, bila memang Mas Edi meninggal dengan cara tragis seperti itu, lalu siapa yang datang? Untuk apa ia meminta kain berisikan rambut milik Bude? Menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah, sampailah Hanif sekeluarga di sebuah rumah tua. Tak lebih besar dari rumah miliknya. Rumah milik Mas Edi. Di sana, Hanif melihat kerumunan bapak-bapak sedang berkumpul mempersiapkan pemakaman. Terdengar riuh peluk batang bambu dipikul. Entah hanya perasaan Hanif kecil saja, atau memang semua orang di sini sedang memandang mereka dengan sorot mata sinis. Bapak berjalan di depan. Ia menuju ke pintu rumah, di mana di teras terlihat tengah berkumpul perempuan. Mereka sedang duduk di teras dengan suara isak tangis kecil. Seorang perempuan muda menangis dan menarik perhatian Hanif sekeluarga. Usianya berkisar 20-an. Masih sepantaran dengan Mas Edi. Begitu ia sadar dan melihat kedatangan Hanif sekeluarga, sorot matanya berubah. Ada kemarahan, kebencian yang semuanya campur aduk. Ia berdiri sebelum berlari seakan mau menerjang tubuh bapak, bila saja tidak direngkuh oleh tangan kurus seorang wanita tua berambut panjang. Wanita tua itu memekik, meminta perempuan itu berhenti. Suaranya berat, dengan wajah keriput serta rambut putih beruban. Ia memandang bapak. Wanita tua itu adalah ibunda dari Mas Edi.
Sedangkan perempuan muda itu adalah calon istri Mas Edi bila saja anak itu tak menemui ajalnya terlebih dulu. Ibu Mas Edi mengajak Hanif sekeluarga untuk bicara di dapur. Katanya ada yang mau dibicarakan. Wajahnya terlihat serius. Hanif dan Isti duduk di pangkuan ibu. Tak jauh dari tempatnya, bapak duduk sedang menatap ibunda Mas Edi yang seperti sedang melamun, menerawang jauh. Lama mereka hanya saling diam. Tiba-tiba ibunda dari Mas Edi mengatakannya, "Wes suwe ra ono uang sing sanggup poso surup." Ibunda Mas Edi lalu bertanya. Suaranya terdengar putus asa. "Saiki critakno, apa ono sing gurung tak eruhi? Soale adik kuwi amanah." Hanif bisa melihat perubahan di wajah bapak. Ia melihat ke arah ibu yang mungkin sebenarnya melihat ke arah Hanif dan Isti. Lalu setelah mengangguk sendiri, bapak membisikkan sesuatu kepada ibunda Mas Edi. Persis seperti apa yang bapak lakukan kepada Mas Edi. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh bapak? Hanif tak pernah tahu. Seakan-akan hal ini tak boleh diketahui oleh sembarang orang. Lantas, apakah anaknya sendiri belum cukup pantas untuk tahu? Entahlah, waktu itu bapak pasti punya alasan sendiri kenapa ia memilih menyembunyikannya. Setelah berbicara satu sama lain, kali ini suara ibunda Mas Edi terdengar lebih pelan. Beliau lalu mengajak bapak masuk ke rumah. Ibu memegang tangan Hanif dan Isti kuat-kuat, terutama ketika di ruang tengah yang tak terlalu besar itu. Terbujur seseorang yang ditutup oleh kain jarik. Hanya bapak yang ada di ruang tengah bersama ibunda Mas Edi. Dari pintu dapur itu, Hanif memandang saat kain jarik itu dibuka oleh bapak. Wajahnya seketika pucat. Dan beberapa kali ia membuang muka. Sepertinya wajah Mas Edi tak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Matahari sudah lewat di ambang batas tengah. Rombongan yang mengantarkan Mas Edi ke tempat peristirahatan terakhirnya baru saja selesai menunaikan tugasnya. Sebelum bapak pergi pamit, ibunda Mas Edi mengatakannya, "Tak warah nose, Edi pasti duwe alasan nolong kue. Engko tak kabari yo." Bapak beserta keluarga lalu pergi. Ada getir yang harus mereka bawa, terutama saat melihat pintu rumah tempat Mas Edi menggedor-gedor di malam itu. Azan maghrib terdengar berkumandang saat bapak mengunci pintu kamar Pak D dengan gembok berukuran kepalan tangan beserta rantai usang berkarat. Aneh, pikir Hanif saat melihatnya. Apa yang sebenarnya bapak sedang lakukan dengan kamar itu? Tak lama, bapak pergi berpamitan kepada ibu. Ia akan menghadiri 7 hari kematian Mas Edi yang dimulai malam ini selepas maghrib. Ibu mengangguk. Suara motor bapak terlihat menyusuri jalan setapak setelah keluar dari pagar, sebelum menghilang dari pemandangan. Di saat ibu sedang duduk dan melihat Hanif serta Isti mulai menata rapi buku-buku sekolahnya di meja kecil kamar, tiba-tiba ibu teringat bahwa malam ini ia harus menghadiri rumah Bu Minah tetangganya. Ia menatap Hanif, lalu memintanya untuk menjaga rumah sebentar, sementara ibu pergi bersama Isti. Hanif mengangguk, lalu melihat ibu berjalan keluar kamar sebelum menutup pintu. Suara langkahnya terdengar mengambang sebelum perlahan mulai lenyap. Hanif kembali menatap buku di hadapannya, seorang diri. Di dalam kamar ibu, tak terdengar suara apapun kecuali goresan pensil di atas kertas. Sampai suara kecepak saat seseorang melangkah di atas lantai ubin mulai terdengar. Caranya berjalan persis seperti saat ibu berjalan. Semakin lama, semakin terdengar jelas. Hanif berhenti sebentar. Matanya menatap ke arah pintu kamar yang tertutup. Menunggu langkah kaki itu yang mungkin sebentar lagi tiba di depan pintu. Ibu pasti sudah kembali.
Namun anehnya, saat langkah kaki itu seharusnya sudah tiba di sana, namun tak ada seorang pun yang membukanya. Di dalam adat Jawa, ada sebuah larangan mendasar kenapa rumah tak boleh memiliki lorong lurus dari arah ruang tengah ke arah dapur. Karena tidak ada yang tahu apa saja yang bisa serta-merta melewatinya. Hanif merasa siapapun yang baru saja terdengar berjalan di lorong rumah ini, saat ini sedang berhenti tepat di depan pintu. Hening. Hanif merasa kamar ini terasa begitu hening. Seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Sendiri. Tapi Hanif merasa ada banyak sekali sesuatu sedang mengerubungi dirinya. Hanya saja gadis kecil itu tidak tahu apa-apa. Karena ia hanya terpaku pada satu pintu. Pelan-pelan gadis kecil ini mulai berjalan mendekatinya. Langkah kakinya ragu-ragu, namun tertutupi oleh rasa penasaran bahwa apa yang baru saja ia dengar adalah suara langkah kaki milik ibunya. Sesaat, ia bisa merasakan bagian di tengkuknya meremang. Telapak tangan terasa dingin. Tangannya terulur menyentuh handle pintu, lalu menariknya perlahan-lahan. Tapi rupanya tak ada seorang pun yang berdiri di sana. Hanif berhenti sebentar, menunggu. Detak jantungnya yang berdebar kencang kembali normal. Sebelum, prak, suara dari panci jatuh terdengar dari arah dapur. Seketika Hanif langsung menoleh tepat ke lorong arah dapur. Sebelum Hanif tercekat karena tepat di depan wajahnya, di samping sisi pintu yang tak bisa dilihat, seorang nenek mengenakan kebaya dengan sewek. Ia membungkuk, atau lebih tepatnya memang bungkuk, sedang melihat Hanif. Beliau tersenyum, senyum yang sama seperti wanita tua kebanyakan tunjukkan. Dengan kulit keriput dan rambut panjang dibiarkan tergerai. Hanya saja Hanif tak bisa merasakan tubuhnya sesaat ketika melihatnya. Sebelum perlahan-lahan pandangan matanya lenyap. Ia hanya ingat gigi si nenek tua memiliki satu taring. Bapak duduk di samping, sedangkan ibu berdiri menggendong Isti. Mereka semua sedang menatap dengan sorot wajah yang sama, khawatir. Tak lama setelahnya, Bapak meraih segelas air dari meja, meminumkannya pada Hanif yang baru saja sadar. Belum juga bertanya, tiba-tiba ibu berbicara. "Nduk, kowe lapo turu nang pawon ijen?" Hanif tak menjawab. Ia hanya terbayang-bayang wajah nenek tua itu. Seperti ingin berbicara dengan dirinya, namun Hanif tak tahu setelahnya. Di berondong pertanyaan itu, Hanif seperti tak bisa menjawab. Bibirnya keluh, entah karena apa. Bapak akhirnya berkata biar Hanif istirahat saja dulu. Lelaki itu menggendong Hanif ke kamarnya. Setelah meletakkan tubuh gadis kecil itu di atas kasur, bapak dan ibu pergi. Tak lama, Isti adiknya bergabung bersamanya. Hanif hanya diam, melihat ke langit rumah, saat adiknya kemudian berkata, "Mbak, maksudnya opo? Kowe kok ngomong onok Mas Edi, onok Mas Edi?" Hanif yang mendengar itu langsung duduk melihat ke arah adiknya. "Mbak ngomong ngono?" Isti mengangguk. "Nggak mau iku. Mbak yo ngomong, jare onok bude mlebu gendong anake. Wirawiri ning ngarep kamar." "Terus bapak roh?" Isti yang menatap Hanif menggeleng. Siang selepas zuhur, Hanif baru saja menjajakkan kaki masuk ke rumah saat melihat seseorang yang familiar tengah duduk di ruang tengah. Ia ditemani oleh bapak dan ibu. Saat melihat Hanif, bibirnya tersenyum tersungging. "Untuk apa ibu Mas Edi datang ke rumah ini?" "Masmu wes keboblok jeru, bojone nggak segan nyelokoi wong biasa. Tapi didelok dhisik yo. Nek ancen wes ngerutuh jenengan budal ning Ngawi." Hanif hanya mendengar sesaat ketika ia berjalan melewati mereka. Ia mengisyaratkan bahwa ibunda Mas Edi
sedang melakukan sesuatu di rumah ini.